Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jujur, jangan curang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah wala yazalu rajulu yas'aduqu wa yatarhara sadaqa hatta taba indallahi siddiqo." Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebajikan akan mengantarkan menuju surga. Tidaklah seseorang senantiasa jujur dan berusaha kuat untuk jujur kecuali akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sidik. Hadis riwayat Bukhari. Faidah. Dalam hadis mulia ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kepada tujuan luhur, dan orang sidik atau benar akan mendapatkan kedudukan. Adapun tujuan luhur dari kejujuran adalah kebaikan dan kebajikan, dan kemudian dilanjutkan menuju surga. Sedangkan kedudukan orang yang jujur adalah sidikiyah, sebuah kedudukan di bawah kedudukan nubuah atau kenabian. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat keempat, An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudi'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim min nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surat An-Nisa ayat ke-69. Betapa buruk akhir dari kedustaan. Betapa rendah martabat seorang yang berdusta. Kedustaan akan mengakibatkan melakukan fujur atau tindakan jahat, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus.
dan lalu terjerumus ke dalam neraka. Orang yang berdusta itu orang rendah, sebab ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Itulah seburuk-buruk julukan bagi seseorang. Seseorang di muka bumi ini akan gerah bila disebut-sebut sebagai pendusta di tengah masyarakatnya. Bagaimana perasaannya bila ditulis di sisi Rabb-nya sebagai pendusta? Seorang pendusta dalam hidupnya tidak akan dipercayai lagi saat mengabarkan sesuatu atau berbisnis dengan orang lain. Citra buruk pun akan tetap melekat padanya setelah meninggal. Allah Azza wa Jalla telah memadukan antara dusta dengan penyembahan terhadap berhala-berhala. Di dalam Quran surat Al-Hajj, Quran surat ke-22 ayat ke-30, Fajtanibu rohsa minal ausani wajtanibu qaula juri, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Huruf mim dalam ayat ini bermakna bayaniyah atau keterangan untuk menjelaskan jenis-jenisnya, yakni jauhilah hal yang najis itu. Maksudnya berhala-berhala itu mempersekutukan Tuhan, sering disebutkan berbarengan dengan perkataan dusta, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat ke-33. Qul innama haroma rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batona wal isma wala bag'iya bagiro haqqi wa angatus ariku billahi ma lam yunazzil bihi sultanau wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Termasuk ke dalam pengertian perkataan dusta ialah kesaksian palsu. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui Abu Bakrah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?" Kami para sahabat menjawab, "Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mempersekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua. Pada mulanya beliau bersandar, lalu duduk dan bersabda, "Ingatlah,
dan perkataan dusta. Ingatlah dan kesaksian palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulang kalimat terakhir ini, sehingga kami berkata dalam diri kami, mudah-mudahan beliau segera diam. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Marwan ibnu Muawiyah al-Fazazari, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Ziyad dari Fatik ibnu Haudalah dari Aiman ibnu Qarim, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melakukan khutbah. Beliau bersabda, wahai manusia, kesaksian palsu sebanding dengan mempersekutukan Allah. Beliau mengucapkan sabdanya ini sebanyak 3 kali. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ahmad ibnu Mani dari Marwan ibnu Muawiyah dengan sanad yang sama. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib. Sesungguhnya kami mengenalnya hanya melalui hadis Sufyan ibnu Ziyad, sedangkan dia masih diperselisihkan perihal periwayatannya akan hadis ini. Kami pun tidak mengetahui bahwa Aiman ibnu Qarim pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Usafuri dari ayahnya, dari Habib ibnu Nu'man al-Asadi, dari Qarim ibnu Fatik al-Asadi, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh. Setelah selesai dari sholatnya, beliau berdiri lalu bersabda, kesaksian palsu seimbang dengan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya, maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Asim ibnu Abun Nujud, dari Wa'il ibnu Rabi'ah, dari Ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwa kesaksian palsu seimbang dengan mempersekutukan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat di atas. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-halalu bayinun wal haramu bayinun wal bainahuma umurun mustabihatun faman taroka ma subiha alaihi minal ismi kana limas dabana atraka wa majtara ala ma yasukku fihi minal ismi awsaka ayyuaki'a mas dabana wal ma'asi himallahi
mayyarta haulal hima yuasiku an yuwaqi'aha. Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara subhat atau samar. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapatkan dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara yang samar, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu, dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 1910. Ibrahim bin Adam berkata, jika seseorang memakan makanan yang halal, halal zatnya dan halal cara mendapatkannya, niscaya dia tidak akan berat melaksanakan sholat atau ibadah. Doa ketika didekatkan dengan makanan. Ya Allah, berkahilah kami atas segala yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jauhkanlah kami dari siksa neraka dengan menyebut nama Allah. Al-Azkar. Semoga bermanfaat. Insya Allah dapat dipahami. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.